welcome to EduFit, Education with Fit. Hai, gimana nih guys holiday-nya? Apakah kalian udah holiday? Kalau aku sih udah ya. Dan mungkin nanti masuk di akhir Januari, masuk ke semester berikutnya. Semoga kalian juga semangat sama kayak aku ya, karena kita mau memulai lembaran baru gitu. Jadi guys, mungkin aku udah sempet yang ngebahas mengenai beasiswa Politeknik Manufaktur Astra, mengenai persyaratannya bagaimana sih. Nah, sekarang aku mau ngebahas. Jadi kan ada beberapa tahapan seleksi dari beasiswa Politeknik Manufaktur Astra. Karena ini beasiswa favorit banget, pastinya ada beragam tahapannya dong. Dan kalian pasti pengen tahu apa aja sih materinya ya. Mungkin sebenarnya udah sempet aku bahas, maksudnya tuh yang di tahun 2021 ya guys, mulai dari tahap administrasi sampai ke tahap wawancara dan juga tes TPA atau apa ya. Pokoknya banyak banget udah aku bahas di tahun lalu itu. Tapi mungkin sekarang aku untuk yang tahun 2022. Sebelum itu jangan lupa dong buat klik like dan juga subscribe-nya, dan juga share ke teman-teman kalian yang mungkin mau daftar nih beasiswa Politeknik Manufaktur Astra. Dan juga guys, selain aku ngebahas di YouTube, kalian juga bisa cek di Instagram dari Scoopit dan juga di yahoo_.pjynt. Dan aku juga ada TikToknya loh, TikTok dari Scoopit yang akan memberikan info-info yang menarik, bermanfaat. Jadi guys, kalian kan scroll TikTok biar langsung keinget nih ada loh beasiswa yang lagi dibuka atau ke apa-apa gitu ya guys. Jadi kalian bisa follow TikTok dari Scoopit. Jadi guys, sebelum kita ngebahas mengenai materi dan juga tahapan seleksi dari Politeknik Manufaktur Astra, aku mau ngasih tahu bahwa beasiswa di Polman Astra itu tuh terbagi menjadi dua kategori ya. Yang pertama ada program beasiswa Astra dan juga ada program beasiswa Merdeka Vokasi ya. Jadi apa sih perbedaannya? Mungkin kalian juga ada yang gak tahu gitu ya. Benefit dari Polman Astra ini apa sih ya? Karena ini benefitnya sungguh worth it banget sih bagi kalian yang mau masuk ke dunia perkuliahan, apalagi bisa kuliah gratis di Polman Astra yang notabene itu favorit gitu. Jadi guys, ada program beasiswa Astra namanya itu. Jadi diberikan kepada calon mahasiswa yang dinyatakan lolos tahapan seleksi program beasiswa dan memiliki skor hasil seleksi terbaik di masing-masing program studi. Jadi kan ada beberapa program studi dan kalian yang memiliki nilai terbaik itu yang masuk ke program beasiswa Astra. Jadi guys, untuk bentuk beasiswanya atau benefitnya yang akan kalian dapetin mulai dari bebas biaya pendidikan. Jadi biaya pendidikan itu terdiri dari sumbangan pendidikan dan juga uang kuliah selama 3 tahun. Lumayan sih ya guys, nominal dari uang sumbangannya tuh. Lalu ada pemberian uang saku bulanan. Jadi selain kalian kuliahnya gratis, kalian juga dapat uang saku bulanan. Jadi kalian gak usah mikir yang lain-lain ya guys, mungkin tinggal tempat tinggalnya aja atau kosannya gitu. Jadi guys, untuk besarnya uang saku itu akan ditentukan oleh surat keputusan Direktur Politeknik Astra. Jadi Politeknik Astra ini akan melakukan evaluasi terhadap prestasi akademik di tiap semester dan berhak melanjutkan atau memberhentikan pemberian beasiswa sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Artinya, kalian perlu hati-hati nih bagi nantinya para penerima beasiswa Politeknik Astra ini perlu kayak memperhatikan nilai kalian tuh naik turunnya gitu ya, dan pastinya harus stabil atau naik gitu, jangan sampai menurun. Lagi ada program beasiswa Merdeka Vokasi. Jadi itu bagi kalian ya, kepada calon mahasiswa yang atau pendaftar programnya itu reguler yang dinyatakan lolos tahapan seleksi PMB dan memiliki skor hasil seleksi terbaik. Jadi ini bagi yang jalurnya itu reguler, bukan jalur beasiswa ya. Bentuk beasiswa yang diberikan berupa bebas biaya pendidikan atau sumbangan pendidikan dan uang kuliah selama 3 tahun, dan juga pemberian uang saku bulanan serta beasiswa-beasiswa lainnya. Jadi kalau misalnya masuknya jalur reguler, kayak lebih gak ada ikatan bahwa kalian tuh harus naik atau turun atau harus stabil gitu ya. Mungkin itu pemberian uang sakunya, tapi aku juga kurang tahu sih. Kalian bisa tanyakan langsung aja di website dari PMB. Kita lanjut aja ke poin utama dari video ini. Jadi apa aja sih tahapan dari seleksi beasiswa Politeknik Manufaktur Astra? Jadi guys, tahapannya itu untuk tes program beasiswa ada mulai dari seleksi administrasi. Jadi
kalian tuh persyaratannya udah lengkap belum ya, kayak mungkin surat-suratnya, surat kakak yang kayak gitu ya. Dan kayaknya udah aku bahas juga di persyaratan mengenai beasiswa Polman Astra ini. Jadi kalian harus pastiin, teliti dengan cermat juga, jangan sampai ada berkas yang salah atau tertukar ya. Lalu ada seleksi tes tertulis. Ini biasanya mungkin ujian gitu ya guys, kayak apa ya, aku lupa lagi, tapi mungkin nanti aku bahas, kalian komen aja ya guys. Lalu ada seleksi soft skill. Soft skill itu kayak kemampuan kalian gitu ya, mungkin kayak kemampuan public speaking, kemampuan apa gitu ya. Lalu ada seleksi wawancara. Ini nih tahapan yang kayak penentuan gitu ya guys. Enggak juga sih, karena nanti ada seleksi tes kesehatan. Jadi emang harus bener-bener kayak bebas buta warna atau apa gitu ya. Karena ada beberapa program studi di Polman Astra itu yang ada ketentuan terkait dengan kesehatan, misalnya nggak buta warna, terus tidak ada gangguan pendengaran, dan yang lain-lainnya. Jadi kalian sebelum daftar Polman Astra, pastiin kalian udah mungkin ancang-ancang dulu ya, check up yang kayak gitu, apakah kalian tuh memenuhi syaratnya atau enggak. Dan udah deh guys, kalau untuk tahapan beasiswa itu mulai dari tadi administrasi sampai ke tes kesehatan. Sementara bagi kalian yang mungkin nanti tuh gagal di beasiswa ya, mau masuk reguler, kalian juga bisa nih. Untuk seleksi reguler itu cuma ada tes tertulis dan juga tes kesehatan aja. Namun ya emang biayanya lumayan gitu ya guys. Dan mungkin bagi kalian juga yang bertanya apakah di Polman Astra ini tuh ada mes ataukah tempat tinggal bagi mahasiswa. Jadi tersedia dormitory atau asrama gitu ya guys, dengan biaya sesuai ketentuan yang berlaku bagi mahasiswa dan jumlahnya juga terbatas. And for your information, untuk perkuliahan di Politeknik Astra ini hari Senin sampai dengan Jumat pukul 7.30 sampai dengan 16.30, lumayan padat juga ya waktu Indonesia Barat. Dan hari Sabtu itu tidak ada perkuliahan kecuali jika ada penjadwalan kuliah pengganti dari dosen. Bagi yang bertanya apakah di Polman Astra ini ada jenjang S1, jadi jawabannya tidak ada ya guys. Jadi untuk Politeknik Astra ini hanya melaksanakan program pendidikan hingga jenjang diploma 3 khusus program studi manajemen informatika dalam proses upgrade ke jenjang diploma 4 gitu ya. Jadi guys, mungkin gitu aja mengenai materinya, terus materi dan tahapan seleksi dari seleksi beasiswa Politeknik Manufaktur Astra tahun 2022. Jadi kalian bisa mulai prepare, persiapkan dari sekarang karena waktunya itu ya mepet-mepet gitu ya. Tapi Polman Astra sih ini pendaftarannya sampai dengan 6 Februari 2022 kalau nggak salah ya guys. Jadi kalian bisa untuk persiapkan dari sekarang, dan juga kalian bisa scroll video aku mengenai beasiswa Politeknik Manufaktur Astra di tahun sebelumnya. Mungkin gak jauh beda ya guys dari tahun sebelumnya dan juga tahun sekarang. Jadi kalian bisa pelajari dari tahun-tahun sebelumnya. Oke guys, mungkin gitu aja. Semoga beruntung ya. Maksudnya tuh semoga ada rezekinya kalian untuk daftar di beasiswa Politeknik Manufaktur Astra. Dan untuk info lainnya jangan lupa ya untuk say hi sama aku di Instagram dari Scoopit dan juga di yahoo_pjnt, atau kalian bisa bisa tanyakan di kolom komentar jika ada pertanyaan. Dan juga bisa follow di TikTok dari Scoopit ya, karena aku akan selalu memberikan info-info yang insya Allah bermanfaat dan juga menarik. Oke guys, terima kasih telah menonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you soon. Tersyukur ederim.